Talo jadi tersangka penipuan pemberangkatan haji dan umroh khusus dan furoda. Direktur utama perusahaan travel menipu 62 calon jemaah dengan kerugian total lebih dari 2 miliar rupiah. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, fraksi Partai PKS, Mustafa Yasin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditkrimum Polda Gorontalo. Dia mencari korban di media sosial dengan mengiming-imingi keberangkatan haji dan umroh khusus dengan harga murah dan fasilitas yang terjamin. Tersangka memberangkatkan jemaah haji dan umroh menggunakan visa kerja hingga membuat korban terlantar dan gagal naik haji maupun umroh. Sebanyak 62 calon jemaah menjadi korban. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara, Ternate, Morowali, Makassar, hingga kota Surabaya. Masing-masing korban membayar 150 hingga 170 juta rupiah. Kasusnya adalah penipuan, penggelapan, dan melanggar pasal 120, 121, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Iming-imingnya janjikan fasilitas yang terbaik dan harganya haji murah dan masuk dalam haji furoda, haji khusus. Ya, tapi kenyataannya bukan seperti itu, Bob. Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan. Saudara, Ibu Prada Luki Namo meninggalkan ruang sidang karena tak kuasa menahan tangis saat mendengarkan kesaksian saksi kematian Prada Luki. Ibu Prada Luki meminta Komandan Batalion serta dokter perwira di Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo bersaksi di muka sidang. Ibunda Prada Luki keluar dari ruang sidang saat kesaksian Komandan Kompi C di Batalion tempat mendiang Prada Luki Namo berdinas. Kepada Kompas TV, Ibunda Prada Luki menyebut dokter perwira atas nama Bambang disebut mengetahui kondisi Luki baik saat dirawat di Batalion hingga di ICU RSUD Air Ramo Nagekeo, termasuk juga Komandan Batalion tempat Luki berdinas. Dia meminta kedua orang ini dihadirkan di persidangan. Dia datang memperkenalkan diri sebagai dokter batalion. Apa yang waktu awal-awal dijelaskan dokter Bambang ke Mama? Dia hanya perkenalkan diri terus habis itu dia kebanyakannya komunikasi kayaknya lewat HP dengan komandan. Sementara itu Komandan Kompi C di Batalion tempat mendiang Prada Luki Namo berdinas bersaksi dalam sidang pembuktian 4 terdakwa yang diduga menganiaya Prada Luki. Saksi sempat melihat para terdakwa menganiaya almarhum Prada Luki. Ada melihat langsung almarhum Luki. Waktu itu kami dengan Letnan 2 Ikrar, kami datang karena kebetulan lapangan apel juga di dekat kantor staf. Kami lihat organik banyak kumpul, jadi kami langsung datang. Kami tanya ada apa karena gelap. Di situ langsung kami dengar suara, makanya kami langsung suruh berhenti, kami langsung masuk. Di staf intel itu? Siap, betul, staf intel. Jam berapa itu? Izin jam 10-an ke atas. Jam 10-an ke atas? Siap, betul. Saksi dengan siapa masuk ke staf intel? Letda Ikrar. Waktu saksi masuk ke ruang staf intel pertama kali itu kan melihat ada saya sama Letnan Ikrar ya? Siap, betul. Sudah ada situ Letnan Rahman, ada Letnan Ikrar, ada Pratu Alan, almarhum sama Prada Richard. Siap, betul. Begitu saksi masuk, apa yang saksi lihat di dalam ini? Sedang ngapain mereka? Siap, waktu itu dicambuk sama Pratualan, kami langsung suruh panggil Pratualan. Kami suruh langsung, tidak ada lagi yang kumpul-kumpul di sini, pulang semua. Tidak ada yang kumpulan. Jadi waktu saksi masuk, melihat ya? Siap, betul. Melihat Pratualan sedang mencambuk. Siap, betul. Yang dicambuk siapa yang saksi lihat? Izin waktu itu almarhum. Pakai apa cambuknya? Siap, selang. Saudara, 11 pasien ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Mayoritas pasien yang dirawat mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Sebagian bahkan harus dioperasi.